Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'atsir rasuli salawatuhu wa salamu alaihim lil mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'i din bidala'il qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'ami was'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wal azizul jabbar wal karimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jiz. La nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini, hingga jam ini, hingga detik ini. Terkhusus saya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya dari dahulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai salat adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal mustami'un al-mahbubun, telah dijelaskan dalam kitab Madadus Sholihin, qabla an yakhluqal khaliqul makhluk khalaqal khaliqu nurun, nurun fawqa kulli nur, nurun yunawwiru kulla nur, nurul Mustafa. Sebelum Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan, seluruh ciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semesta telah menciptakan cahaya, nurun fawqa kulli nur, cahaya di atas seluruh cahaya, nurun yunawwiru kulla nur, cahaya yang dapat menerangi seluruh cahaya. Ia adalah Nurul Mustafa, cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dimuliakan oleh Allah, para malaikat semua memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bodohlah manusia yang hina ketika ia tidak memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, perlu kita ketahui, kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat terbaik, umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya umat. Khairul ummah adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi umat yang sebagaimana yang dapat termasuk kategori khairul ummah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah umat yang menjalankan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari hikayat, kisah, cerita-cerita yang mengisahkan bahwasanya sebelum Rasulullah SAW meninggal, sebelum Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat, meninggalkan dunia ini, Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh umatnya agar tidak meninggalkan sholat. As-sholat, as-sholat, as-sholat. Begitu pedulinya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Ketika ia ingin wafat, ia tidak menyebutkan Khadijatul Kubra. Ia tidak memanggil Fatimatul Zahra. Ia tidak memanggil Abu Bakar Siddiq. Dan ia pun tidak pernah memanggil Qasim dan para anak-anak, istrinya, kerabatnya. Tetapi ia memanggil ummati, ummati. As-sholat, as-sholat, as-sholat. Kesan ini memberikan indikasi bahwasanya sholat adalah wasiat yang paling urgen dalam wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu bangsa, ketika suatu negara, ketika suatu peradaban menjadikan sholat sebagai strategi kehidupannya, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang makmur, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sejahtera, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sentosa, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan klasifikasi ibadah, dan ibadah yang tertinggi adalah as-sholat. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan sehari-hari selayaknya kita ketika sholat. Subhanallah, indahnya sholat. Ketika seseorang sudah mendapatkan an-ni'mah wal lazzah, kenikmatan dan kelezatan ketika sholat, maka seseorang itu kehidupannya akan nyaman. Waktu sholat ia tunggu-tunggu. Sebelum azan, sajadah sudah ia gelar. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bangsa yang seperti ini, dengan hamba yang seperti ini, dengan suatu peradaban yang seperti ini. Tapi yang menjadi permasalahan, belum ada peradaban di negeri kita ini, undang-undang di negeri kita ini secara tekstual menjadikan sholat sebagai strategi perang, menjadikan sholat sebagai strategi kehidupan, menjadikan sholat sebagai strategi untuk memakmurkan negara. Maka jangan harapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Jangan harapkan Indonesia menjadi bangsa yang makmur ketika sholat belum diterapkan di negara NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur ketika sholat belum dijadikan sebagai landasan yang absolut untuk NKRI. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang sudah benar-benar mendapatkan an-ni'mah wal ladzah inda shalah, maka korupsi tidak ada, maka penyimpangan seksualitas tidak ada, kriminalitas tidak ada. Yang terjadi adalah kemakmuran menunggu bangsa ini. Yang terjadi adalah keadilan yang menjadi janji bangsa ini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Bayangkan seorang guru ketika ingin mencerdaskan bangsanya. Seorang guru ketika ingin mencerdaskan muridnya, tapi ia lupa dengan sholat. Ia menelantarkan sholat. Sholat adalah panggilan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang memiliki dunia ini? Kita tunda-tunda panggilannya, kita hiraukan seruannya. Seorang dosen pasti akan marah ketika memanggil mahasiswanya jam 1, mahasiswanya datang jam 3.
Seorang bapak akan marah ketika anaknya dipanggil jam 8. Anaknya datang kepada bapaknya jam 10. Seorang bos besar, big boss pun akan marah ketika memerintahkan pegawainya untuk hadir di kantor jam 7, ia datang jam 10. Bagaimana dengan kita? Itu sesama manusia. Bagaimana dengan kita, makhluk yang hina, yang penuh dengan dosa dan kenistaan? Tuhan memanggil, tetapi kita menghiraukan, kita menunda-nunda. As-shalah, as-shalah. Begitu senangnya menjadi dosen ketika sebelum jadwal kuliah dimulai, seluruh mahasiswa telah datang dalam kelas. Betapa gembiranya seorang big boss ketika sebelum jam masuk kerja, karyawannya dan seluruh pegawainya sudah berada dalam ruang kerja. Dan begitu senangnya seorang bapak ketika tanpa disuruh anaknya datang dan mau menolong bapaknya. Betapa gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya datang sebelum panggilannya diserukan. Subhanallah. Semoga atas pembicaraan saya kali ini dapat membawa perubahan setidaknya dalam pribadi kita, khususnya pribadi saya. Karena saya yakin diri ini masih banyak kesalahan. Salah satunya dalam peribadatan sholat 5 waktu. Maka ketika kita ingin ingin ketenangan, ketentraman dalam hidup, kesuksesan dalam berkarya, kejayaan dalam berkarir, tapi kita melupakan sholat, angan-angan kita hanya akan menjadi omongan guyalan biasa. Semua itu akan menjadi impian yang akan sirna. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya hanya untuk menasihatkan diri saya, karena saya yakin sholat adalah tiang agama. Saya yakin Tuhan cinta dengan hambanya yang datang, yang sudah dapat mentilar sejadah sebelum azan dikumandangkan, sebelum panggilan pun diserukan. Begitu pula dengan kita semua. Ketika kita memanggil seseorang, kita memanggil sahabat kita memanggil murid kita, ketika kita memanggil pegawai kita, ketika kita memanggil mahasiswa kita, mereka datang tepat waktu, bahkan mereka datang sebelum waktunya tiba. Subhanallah. Maka dari itu, mari kita benahi sholat untuk kemajuan diri kita dan bangsa kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa'i yaumil ghad. Summassalam. Astaghfirukum ya nal insan mahalul khata' wa nisyan. Sunyal insanu insanan li'anna likasratin nisyanihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.